Onta jangan dimakan, kelinci jangan dimakan, babi jangan dimakan, babi jangan dimakan, babi jangan dimakan. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobina Isa Al-Masih. Tidak bosan-bosan kayaknya saudara ya. Semoga tidak bosan. Kalau saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya kejar waktu untuk terus menyampaikan khutbah-khutbah yang sudah saya susun. Khutbah dan renungan kali ini adalah Allah adalah dokter ternama. Kita pernah mendengar Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Sering kan dengar kita seperti itu. Nah, saya akan mengkaji dari segi perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir dan harus diajak masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu dan kesejahteraan yang diperlukan oleh manusia. Saudara-saudara, Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi walaupun banyak macam penyakit, tetapi Tuhan akan menyembuhkannya. Salah satu hal paling ditakuti manusia adalah penyakit. Nah, saat khutbah ini disusun, dunia dilanda virus COVID-19. Jutaan manusia dikuburkan, dan ada berbagai macam penyakit yang digambarkan oleh Alkitab yang lebih parah dari itu semua, di mana Allah saja yang mampu menyembuhkannya. Allah adalah dokter yang ternama, dokter di atas segala dokter, ya tadi, tabib di atas segala tabib. Yang pertama, Allah adalah dokter ternama karena dialah yang menciptakan manusia, maka dia pula lah yang tahu obatnya. Makanan yang salah membuat manusia sakit. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Imamat 11 ayat 1 sampai 7, inilah sampai 47, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, bla bla bla, ini. Onta jangan dimakan, kelinci jangan dimakan, babi jangan dimakan. Tapi kalau sudah disunat boleh. Maaf, itu bercandanya saya. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan sudah menyiapkan makan dan minum yang boleh dan tidak boleh dimakan. Tetapi intinya yang benar itulah orang Advent. Nah, cara makan mereka sehingga mereka mampu memperpanjang umurnya karena mereka tidak makan hal-hal yang bahkan daging semua tidak dimakan oleh orang Advent. Saya puji di sini orang Advent luar biasa. Yang selanjutnya yang membuat orang sakit itu adalah sikap hati yang salah membuat manusia sakit. Oleh karena itu, perbaiki hati kita itu supaya kita mengerti rencana Tuhan untuk kesembuhan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi selalu bergembira hatimu itu, jangan takut dengan apapun. Jangan takut dideportasi seperti Dulkomat, jangan takut. Saifuddin Ibrahim juga jangan takut. Hadapi dengan jantan segala sesuatu itu. Ya, hanya saya sedang menanti-nanti waktu saja. Biarkan yang kasih umur, yang kasih hidup ini Tuhan Yesus. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan sakit hati, jangan iri hati. Nggak usah sakit hati dengan apapun. Bukankah kita walaupun kaya sekaya apapun,
Waktu kita hanya beberapa saat saja, saudara, di dunia ini. Amin. Haleluya. Kemudian penyakit yang lain adalah pikiran yang negatif membuat manusia jatuh sakit. Ayub 27 ayat 12-13. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Yaitu mereka akan ditimpa sakit penyakit. Karena apa? Pikiran negatif. Belum apa-apa sudah, oh dia yang ngambil punya saya. Padahal lu salah naruh. Nah, itu maksud saya. Maka jangan menuduh orang sembarangan. Jangan menuduh tanpa bukti. Diam saja. Karena akan merusak pergaulan dan pertemanan. Apalagi yang membuat orang sakit tidak berkeringat. Jadi kalau kerja itu yang berkeringat, saudara-saudara. Jangan makan doang berkeringat. Kegiatan yang salah membuat manusia sakit. Kejadian 3 ayat 19. Dengan peluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi manusia itu supaya sehat ya harus berkeringat. Artinya setiap hari dia harus ada upaya kegiatan yang menghasilkan supaya dia berkeringat. Jangan diam saja. Banyak orang yang mati dan pendek umurnya karena dia tidak punya kegiatan apa-apa. Dia karena orang tuanya kaya raya, lalu dia nggak mau bekerja, katanya 7 keturunan tidak akan habis apa yang diperoleh, yang diwariskan kepada saya, sehingga dia malas bekerja dan tidak ada keringatnya sama sekali. Nah, manusia ya akan banyak mati karena kurang gerak. Amin. Ya, jangan amin-amin kan kamu sendiri nggak bergerak. Pak Pendeta sendiri duduk aja khutbah, rekam. Ya kamu kan hanya dengar rekaman saya. Saya tadi baru keringatan keluar dari rumah, dari ruangan. Ini adalah poin yang selanjutnya, bahwa ibadah yang salah membuat manusia sakit. Menyembah Tuhan yang salah juga sakit jiwa. Oleh karena itu, temukan Tuhan yang benar, yang harus wajib kita sembah, yaitu, ya benar, Yesus Kristus. Ulangan 7 ayat 12-15. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Oleh karena itu, jangan coba-coba membenci orang Yahudi. Orang Yahudi, nah, kita ketimpa berkat Yahudi karena terima Yesus Kristus. Makanya saya ini merasa bahwa dari dulu saya tidak memikirkan harta, kekayaan, segala sesuatunya itu. Tetapi begitu saya masuk Kristen, dia datang sendiri, berkat berkedatangan. Dan janji Tuhan, orang-orang yang telah membuat sakit penyakitmu itu, karena kamu telah masuk ke negeri yang aman, maka segala penyakit yang menimpa Mesir itu tidak akan menimpa kamu di negeri yang baru itu. Oh, haleluya.